Jadi kalau kita mau cantik ya kita harus berusaha untuk menjaga badan kita agar stabil ya. Tapi ini katanya dia baru melahirkan anak kedua dari suami yang baru ini. Tapi yang saya pertanyakan guys, kenapa sudah punya suami tapi meributkan masalah yang dengan Pak RK? Itu harga diri suaminya dikemanain? Kemana? Harga Bingung dirinya saya. suaminya. Apa karena kurang duitnya ya dari suami ini gitu? Kurang Sampai jelasnya. benar-benar menurunkan harga diri dia dengan mengorek-ngorek masa lalunya gitu loh. Posisi Ellen ini sekarang ada suaminya nggak sih? Ada, dia punya suami, dia punya suami. Ini suami kedua ya? Saya tidak tahu ya, dia berapa kali nikah ya? Yang jelas sudah punya suami sih. Mengatakan bahwa LN ini open BO. Seperti itu. Banyak yang ngomong ya? Ya, Gimana kak? Betul nggak? ya, betul kan. Saya udah Berarti emang betul dugaan dari para netizen itu mengatakan bahwa si LN ini adalah sosok orang yang open BO. bisa dibilang begitu, bisa dibilang begitu ya. Karena kan saya pernah membeli jasa beliau. Tapi ya, menurut saya gendut nggak gendut bukan jadi masalah sih. Selalu pamer keseksian ya dia. Iya. Selalu pamer keseksian gitu yang foto itu apa? Foto lamanya dia yang memang akhirnya buat orang ngerasa wah. Si ketemu di sini. Kamu juga sayang. Gendut tapi dugong nih. Enggak. Jangan gitu. Ngedesah parah, ceh diranjang. Terus katanya kok bisa bergerigi, nyedot gitu kayak ditarik, ceh. Udah pulang belum? Gue nggak dikasih pulang, ceh. Lanjut berapa hari lu? Gila lu belum pulang-pulang? Udah 2 hari gue nggak pulang. Padahal udah pegal banget nih, selangkangan gue bener-bener wifi nih. Walaupun saya bukan pendukungnya Ridwan Kamil, tapi di sini kan ada unsur kezoliman ya, untuk menzolimin yang namanya Ridwan Kamil. Saya murni bukan pendukung Ridwan Kamil, tapi tentang kezoliman ini kita harus angkat bicara. Kalau sudah ada hitam di atas putih perjanjian sebelumnya juga bapaknya sudah mengakui, terus Lisa masih memaksa minta transferan 2,5 miliar. Ini unsur pemaksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi pengunjung channel Cak Sugiono. Terima kasih yang sudah mengikuti video ini. Semoga dilancarkan rezekinya dan dijauhkan dari mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan malam hari ini kita masih membahas terkait gundik Lisa Mariana dan juga Pak RK ya. Oke, di sini ada video terbaru teman-teman ya. Dan tadi sore Lisa Mariana sudah melakukan konferensi pers ya bersama media teman-teman ya. Nah ini ada video terbaru guys ya. Istri sah ya, cantik ya istrinya Pak Ridwan Kamil ya. Pas jadi selingkuhan RK, wah seksi banget ya pas jadi selingkuhannya. Terus yang ke atas apa ini? Pas minta keadilan, waduh, pas minta keadilan kok gemuk guys. Kenapa nggak waktu pas langsingnya ya minta keadilan guys ya. Oke, kita lanjut ke videonya guys ya. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Kalian perhatikan ini kan? Nah ini ada tanggapan dari Lita Gading ya, mengomentari Lisa Mariana. Oke, kita tonton videonya teman-teman. Nah, itu adalah perubahan fisik guys. Karena melahirkan, lifestyle-nya dia, mungkin makan banyak, tidak olahraga, kurang tidur, bisa aja jadi gemuk, dan makanan sembarangan dan sebagainya. Banyak faktor orang bisa menjadi berubah secara fisik guys. Nah, jadi kalau kita mau cantik ya kita harus berusaha untuk menjaga badan kita agar stabil ya. Tapi ini katanya dia baru melahirkan anak kedua dari suami yang baru ini.
Tapi yang saya pertanyakan guys, kenapa sudah punya suami tapi meributkan masalah yang dengan Pak RK? Itu harga diri Nah. suaminya dikemanain? Kemana harga Bingung dirinya saya. suaminya? Apa karena kurang duitnya ya dari suami ini gitu? Kurang Sampai jelasnya. benar-benar menurunkan harga diri dia dengan mengorek-ngorek masa lalunya gitu loh. Ininya kemana? Saya nggak habis pikir loh secara psikologis sebagai seorang ibu dari 2 orang anak, mungkin dari suami yang berbeda, kok nggak mikir gitu loh perkembangan anak itu kalau diungkapkan dengan rasa yang begitu luar biasa aibnya, kok nggak ada rasa malu gitu loh, mengeluarkan aib, melontarkan aib, membuka aib semuanya gitu. Iya. Mudah-mudahan perkembangan psikologis anaknya baik-baik saja ya guys. Tapi yang jelas, ini jejak digital itu nggak bisa dihapus. Jadi mau Tidak gimana bisa pun juga, dihapus. anak akan tahu dengan sendirinya apa track record seorang ibu gitu. Tapi ingat ya, sebagai suami Anda yang baru, please kasih tahu istri Anda bagaimana menjaga harkat dan martabat dia sebagai seorang ibu dan sebagai istri Anda. Ini untuk suaminya ya. Saya bicara di sini untuk suami yang mengganggu Kepu. rumah tangga RK ini, oke? Gimana guys, menurut Anda? Saya speechless mau ngomongin apa lagi. Untuk kalian semua saya ingatkan bahwa laki-laki kalau melihat wanita itu hanya melihat oleh matanya, hatinya nanti Yeah. nomor 2. Jadi tampilan fisik itu penting. Kalau dibilang oh yang penting integritas, untuk laki-laki nggak gitu guys. Yang penting tampilan dulu tuh di awal, baru dia mau lihat bagaimana hatinya, bagaimana ininya, maunya itunya, ininya segala macam. Yang pertama yang mereka lihat adalah tampilan awal, adalah performannya, penampilannya. Oke? Salam, kita gading. Kondisi Nah, teman-teman, itulah tadi tanggapan dari Lita Gading. Dan di sini ada video lagi, teman-teman ya. Ayu Aulia bongkar kebohongan Lisa Mariana. Gak berani tampil di publik dikarenakan malu keadaan badan gendut. Ya. Ayu Aulia benarkan netizen bahwa profesi Lisa Mariana sebagai open BO dengan harga 5 juta. Wah, coba kita dengarkan guys ya, keterangan dari Ayu Aulia. badan dari inisial Dugong LM yang dia ini selalu pamer keseksian terus nih Kak. Di Instagram tuh Di Instagram tuh selalu foto seksi Nggak pernah terus memperlihatkan yang sekarang. Lo tanggapan lo seperti apa nih? Dari situ kan udah bisa dilihat ya, dia tidak bisa jujur kepada dirinya sendiri dong. Harusnya ya iya, kalau emang dia mau fight untuk anak, mau dia bilang saya lagi gendut, saya nggak pede, nggak bisa. Itu bukan fight untuk anak lu, bukan untuk diri lu. Bener gak? Bener. Lah, lu tinggal ngomong dong. Ini saya pengen, ini badan saya udah begini loh. Saya pengen anak saya juga dapat keadilan. Terus dia nah ayo, ini badan saya juga udah membesar. Saya tidak bisa buat apa-apa. Saya kan orang gendut juga bisa kerja kok. Jadi ini dimaksud kerja apa ini? Kan jadi bertanya-tanya kita. Posisi LM ini sekarang ada suaminya nggak sih Kak? Ada, dia punya suami, dia punya suami. Ini suami kedua ya? Saya tidak tahu ya, udah berapa kali nikah ya? Nggak tahu yang jelas udah punya suami sih. Mengatakan bahwa LM ini open BO. Seperti itu. Banyak yang ngomong ya? Ya, Gimana Kak? Betul nggak? ya, betul kan. Saya udah ngomong, saya pernah bayar dia. Apa itu profesinya juga? Salah satu profesinya juga. Ya, Seperti itu. ya bisa jadi, diduga bisa jadi begitu, profesinya bisa jadi. Tapi kan kalau dibilang udah banyak yang ngomong ya, apa yang mau dibantah kan gitu. Tapi saya juga punya bukti sih, karena saya kan ngomong itu tidak asal bicara ya, tapi apa yang saya bicarakan ini semua by data dan by fakta gitu aja. Saya nggak berani ngomong apa yang belum valid.
kayak seperti yang tadi Mbak tanya, bagaimana sih sosok ayahnya, atau Mbak kenal gak? Tahu gak? Nggak kenal ya. Memang saya tahu gini, apa yang saya tahu itu baru saya akan mengiyakan gitu, karena saya nggak mau gitu ntar jadi B jadi C, karena saya maunya sekarang jelas itu aja. Berarti emang betul dugaan dari para netizen itu mengatakan bahwa si RN ini adalah sosok orang yang open BO. Bisa dibilang begitu, ya, karena kan saya pernah membeli jasa beliau. Seharga waktu itu berapa? 5 juta. Diterima tuh kayaknya 5 juta ya? Terima ya. Kalau sekarang kabarnya dia udah buka endorse loh Kak. Ya bagus lah, berarti kan saya senang, saya senang, saya ikut senang karena berarti anaknya sekarang diberikan uangnya, hasilnya lebih halal dan lebih cukup gitu. Mungkin dari sini juga Anda mendapat hikmah kan gitu. Tapi ya menurut saya gendut nggak gendut kok jadi masalah sih. Selalu pamer keseksian ya dia. Iya. Selalu pamer keseksian gitu. Yang foto itu apa? Foto lamanya dia yang memang akhirnya buat orang ngerasa wow gitu. Iya, tahu. Semua fiktif. Makanya kan saya bingung juga yang disandingkan kan, kalau sini fotonya saya sama dia yang dulu, bisa gak saya yang sama dia sekarang gitu. Cantik banget sih ketemu di sini. Kamu juga sayang. Kendut tapi dugong nih. Enggak, jangan gitu. Cantik, semangat habis ini glow up. Ya, Thank you Kak Deon. Astagfirullahaladzim, Lilis. Apa? Tadi ibu manggil aku apa? Hah? Lilis? Manggil apa? Lalas Lilis. Awas ya, aku nggak mau ibu manggil aku dengan nama jelek itu. Namaku Lisa. Aduh, bisa parah Ceh diranjang. Desa parah Ceh diranjang. Terus katanya kok bisa bergerigi nyedot gitu kayak ditarik Ceh. Udah pulang belum? Gue nggak dikasih pulang Ceh. Lanjut berapa hari lu? Gila lu belum pulang-pulang. Udah 2 hari gue nggak pulang. Padahal udah pegel banget nih, selangkangan gue bener-bener wifi nih. Kacau nih, udah kayak pelet sampai bisa begitu Ceh. Wah kacau. Cantik banget. Tadi ini kita mau perawatan apa kali, Sa? Mau apa? Mau bikin aku jadi apa? Lebih. Aku sih sudah habis kata-kata ya buat RK ya. RK. Coba cari yang keren dikit gitu loh RK. Aduh, RK. Cari kok yang model-model kayak begitu loh. Aduh, RK. Mantan pejabat lagi lo itu. Aduh. Nggak habis pikir gue. Aduh. Rika, hari ini gue kedatangan sahabat gue. Enggak sih, yang satu teman gue. Nah, ini video Lisa Mariana 4 tahun yang lalu guys ya. Ini saat dia masih langsing guys ya. Yang satu sahabat gue, namanya siapa? Abed Vicky. Dia namanya Abed Vicky. Oh, Nanti gue langsing post bener Instagram ya? di sini. Kalau sekarang, wah kayak ini tebu. Kenal gue, coba deh dibuka. Lisa Mariana Presley. Di Google ya. TikTok gue. Oke, kamu punya TikTok juga. Oh, baik. Oke. Jadi nih ya, ini orang dua ini kalau dia sih enggak, kalau dia udah lama. Tes DNA itu buat apa lagi? Bapaknya juga. Nah, setelah ini ada tanggapan dari Bunda Widya mengomentari Lisa Mariana dan juga Bapak Ridwan Kamil. Seperti apa videonya, kita tonton bersama-sama guys. Juga udah ngaku Walaupun saya bukan pendukungnya Ridwan Kamil, tapi di sini kan ada unsur kezoliman ya, untuk menzolimin yang namanya Ridwan Kamil. Saya murni bukan pendukung Ridwan Kamil, tapi tentang kezoliman ini kita harus angkat bicara. Kalau sudah ada hitam di atas putih perjanjian sebelumnya juga bapaknya sudah mengakui, terus Lisa masih memaksa minta transferan 2,5 miliar. Ini unsur pemaksaan, unsur ancaman. Ya sebarkan saja kalau berani itu apa namanya
video, foto dan sebagainya kan, itu kan nanti kan dia kena sendiri Kang Emil, nanti dia kena sendiri dengan penyebaran masalah pribadi, itu kena undang-undang IT, itu satu ya kan. Kedua, kalau memang dia ada unsur yang namanya ancaman seperti ini kan tinggal dilaporkan saja biar geger sekalian, jangan tanggung-tanggung. Kang Emil juga jangan merendah ya, jangan merendah. Gertakan si sendal bakia model begini, kalau direndah-rendahin nginjek kepala. Mending tuh 2,5 miliar ya Kang Emil ya, bagi-bagiin aja sama yatim piatu. Makanya kalau lagi menjabat itu ya hati-hati, terus peduli sesama, kasih sama orang rakyatnya yang kurang mampu. Nah itu 2,5 miliar kalau dibagi-bagiin tuh sebelum lebaran nih buat kemarin itu ya, sebelum lebaran kemarin dibagi-bagiin tuh buat rakyat yang kena PHK itu kemarin, itu lebih guna daripada ditransferin ke wanita sendal bakia jeblay model begitu. Ya memang dia usahanya meras-meras orang seperti itu kan udah nyata-nyata omongannya seperti itu, dia tukang meras namanya. Ya udahlah Kang Emil, ngapain diladen-ladenin orang begitu ya, biarin aja dia mau sebar main, ntar toh kena sendiri ntar dia ya toh. Nah artinya dia mau jadi cutari yang kedua ya kan, mau jadi cutari yang kedua dia ya, biarin aja ya. Kang Emil ngapain takut? Saya murni bukan pendukung ini, tapi tentang keadilan ya. Kalau ada pemerasan seperti ini kita didiamkan ya, diam semua tentang hal ini ya, rakyat Indonesia. Ketumanan tuh sok-sok cantik itu orang ya, meras-meras jadinya, dibuat mata pencarian ya, model-model begini dengan alat ya, hamil sana hamil sini, dibuntingin orang sono, dibuntingin orang sini. Ntar kalau yang bagi yang gede duitnya dia yang diancam. Itu ketumanan gara-gara Kang Emil sebelumnya juga mungkin udah di atas 2 miliar kali ngasih dia ya kan, sekali cocol. Makanya hati-hati dari sini kita ya, bukan masalah nyalahin Kang Emil dan perempuannya, kasihan anaknya tahu nggak, dipublikasi anak itu bapaknya siapa jelas, aduh amit-amit cabang bayi dah ya, amit-amit cabang bayi ya. Jadi haraplah ya Indonesia semakin jernih lah ya. Ini ada unsur pemaksaan dipolitikan juga ini ya. Memang benar orang lagi fokus matanya terhadap Emil, karena kita ini ya rakyat Indonesia ini lagi membongkar masalah kasus Pertamina. Kedua, kemarin ada penggeledahan tentang Ridwan Kamil. Kemarin Ridwan Kamil sebelum digeledah betina sarap ini nggak muncul, ini si sendal bakia ini nggak muncul. Nah tiba-tiba muncul begini, atas suruhan siapa, pertanyaan saya ya. Betina jalang ini seperti ini ya, dibuat mata pencarian, nyocol ke sana nyocol sini, ini sendal bakia dipakai sono dipakai sini, ini sendal bakia ya, giliran bunting aja minta tanggung jawabnya sama orang yang berduit. Nauzubillah min dzalik.